gitu guys. Jadi itu hidup kalian akan lebih bermanfaat untuk orang banyak guys, begitu ya. Sesukses apapun kalian, kalau kalian ini nggak ada manfaatnya ya buat publik ataupun buat orang-orang yang membutuhkan kalian, kalian ini nggak ada pahalanya guys di kehidupan nanti ya, misalkan di akhirat. Karena tujuan kita hidup di dunia ini guys, semua harta yang kita miliki ini bentuknya hanya titipan ya, hanya titipan itu. Jangan sampai kita dikontrol harta, lupa daratan begitu loh. Kita lupa akan kewajiban kita ya. Karena ini wajib guys. Kita bersedekah ini sebenarnya wajib. Begitu loh. Dari berapa persen penghasilan kita ini disedekahkan gitu loh. Gitu. Jadi semakin banyak bersedekah, semakin banyak juga rezeki kalian nantinya, begitu guys. Begitu ya. Kalau kalian mau nolong seseorang, misalkan mau ngasih uang 5 juta mungkin untuk buat beli makan dalam 1 bulan, atau mungkin buat beli apa 5 juta kasih orang itu, orang yang nggak mampu. Tapi ini ya, kalian jangan memikirkan wah nanti gimana saya bakal dapat lebih 5 juta apa enggak ya ini. Jangan pikirin itu guys, nanti bakal ada jalan sendiri untuk meraih uang yang lebih banyak itu. Mungkin kalian nanti bisa berpikir keras lagi untuk bikin konten, atau mungkin kalian dapat endorse ya, dapat endorse iklan sampo mungkin, atau iklan kopi kayak gitu, nanti bayarannya sekian begitu. Atau mungkin dapat undangan untuk datang ke acara apa, dapat sekian begitu guys. Jadi itu semua ya berjalan itu bisa karena amal-amal kalian, begitu guys. Jadi itu enggak apa ya, enggak sepinter kalian apa ini, enggak ya guys. Kalau masalah keuangan ya, kalau masalah keuangan dalam kehidupan ini bukan masalah kamu pinternya seperti apa nyari uang, bukan ini guys. Kenapa saya bilang bukan ini? Saya sudah membuktikan sendiri guys. Saya SD saja saya tidak lulus guys. Ini saya jujur ya, biar kalian semangat para konten kreator pemula. Saya SD aja, ini sekolah SD saya nggak lulus guys, begitu. Saking bodohnya saya dan juga saking terpuruknya saya ekonomi saya ya. Jadi saya lahir dari keluarga yang tidak mampu saya ini, dan dari kecil saya ditinggal seorang ayah loh guys. Baru usia 3 tahun itu ayah saya sudah pergi meninggalkan ibu saya, merantau itu nggak pulang-pulang gitu. Yang ngurusin saya cuma ibu saya gitu loh, ibu saya sama kakek saya gitu. Makanya ini jadi motivasi buat kalian semua ya, bahwa konten kreator ini memang nggak memandang latar belakang guys, apa kalian bersekolah tinggi atau enggak ya. Yang penting konsisten live setiap hari, posting video setiap hari, bikin ide-ide yang menarik, usahakan konten-konten kalian ini ditonton banyak orang dan ada manfaatnya buat mereka ya. Konten apa sih bang yang dapat manfaat banyak orang? Banyak hal ini guys, banyak hal yang dapat manfaat ini. Misalkan kalian cerita kehidupan, mungkin kehidupan kalian ini serba kekurangan ya, ini juga bisa menjadi motivasi. Atau kehidupan kalian ini berlebihan ya, berlebihan uang, ini juga bisa motivasi. Apapun itu, apapun gitu loh, cerita apa aja, mungkin puisi-puisi atau mungkin bernyanyi atau apa aja yang bentuknya itu menghibur, ada inspirasinya, ada manfaatnya buat menonton kalian. Kenapa kita harus bikin ini? Kalau video kalian ini nggak ada manfaatnya, buat apa sih orang nonton? Buang-buang waktu, nggak ada ilmunya, buat apa coba? Siapa yang mau nontonin video kalian nggak ada manfaatnya, nggak ada inspirasi untuk membangun kehidupan lebih baik, misalkan nggak ada kayak gitu. Karena tujuan manusia di dunia ini guys, memperbaiki kehidupan ya, entah itu belajar dari
pengalaman orang, atau belajar dari kehidupan sehari-hari, atau belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan ya. Karena kan manusia itu sebenarnya itu semua manusia itu baik guys, diciptakan manusia semuanya baik ya. Kok ada yang jahat bang? Yang jahat ini karena dia menuruti hawa nafsu guys. Jadi kalau manusia ini menuruti hawa nafsu ini sudah pasti ya, sudah pasti akan buruk gitu loh. Manusia ini akan buruk, bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu kalau menuruti hawa nafsu guys gitu loh. Biar manusia itu menjadi baik, kita harus paham dulu guys, hidup ini mau kemana dan tujuan hidup itu apa. Kita harus paham ya. Kalau sudah paham, walau kalian gak sekolah tinggi, hati kalian akan tenang. Satu, sikap kalian akan lembut. Ini bisa bersikap lembut ini bisa ke semua orang guys, mau ke anak-anak, orang dewasa, orang tua. Sikap kalian lembut. Lembut ini itu rendah diri lah guys, kalian berendah diri gitu, walaupun mungkin kalian anak orang kaya atau uang berlebihan atau mungkin kalian pinter, ini tetap kalian bakal rendah hati. Ini bentuk kalau kalian benar-benar bisa menguasai diri ya, karena manusia ini memang sebenarnya baik semua ini. Begitu guys, saya kasih contoh ya kok saya bisa bilang seperti ini. Gini guys, ada penjahat ya, ini penjahat ini jahat banget lah, jahat banget. Penjahat itu jahat kan, bisa ngambil ini ngambil itu ke orang-orang yang dia sasar. Tapi ketika nanti dia pulang ke rumah istrinya sama anaknya, melihat istrinya marah guys, marah, entah marah masalah apa, ini takut guys dia sama istri guys, dia takut, dia diem, pokoknya itu nggak sangar lah kalau sama istri, diem gitu. Kalau dimarah-marahin sama istri pasti diem gitu. Ini bentuk ya, ini bentuk salah satu bahwa manusia ini memang sebenarnya baik gitu, hatinya bakal kesentuh kalau keluarganya ini terancam atau kekurangan ekonomi dan dia mungkin merasa nggak nyaman sama dia, ini bakalan mengeluarkan air mata guys. Kenapa? Karena saya sebagai sosok kepala rumah tangga nggak bisa ngasih apa-apa sama anak istri saya menangis kayak gitu guys. Menangisnya ini menangis karena merasa dirinya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya kayak gitu guys. Ini suatu bentuk kalau memang manusia itu sebenarnya semuanya lembut, mau dari yang jahat sekalipun begitu loh, begitu. Tapi walaupun baik walaupun jahat, ini tuh sebenarnya titiknya ini cuma ada satu guys. Selama kalian mampu membawa diri kalian dan nggak dikontrol oleh hawa nafsu, kalian tetap baik. Dalam arti baik ini meliputi ya guys, mungkin sikap kalian baik ke semua orang, atau mungkin aktivitas kalian sehari-hari ini menuju hal yang baik. Salah kasih contoh yang menuju ke hal yang baik ini, kalian cari uang yang halal. Yang halal itu yang nggak mencuri ya, orang halal, yang pekerja bangunan itu halal, jualan halal, pokoknya yang halal-halal lah yang kalian cari begitu. Kalau yang menuruti hawa nafsu gimana bang? Yang menuruti hawa nafsu ini nggak pandang bulu guys, apa aja bisa dijadikan ya. Mungkin kalau dia punya kambing, dia jual kambing, nanti uangnya buat hura-hura atau buat senang-senang atau apa gitu. Kalau dia punya tanah lebar, mungkin tanahnya dijual buat beli